Contoh akad jual beli, ada mudorobah, ada murabahah. Kalau ada transaksi, taruh di awal saya Cak Gun ini murabahah. Di tengah perjalanan evaluasi dalam 1 tahun, saya butuhnya mudorobah deh. Boleh nggak merubah akad? Nah ini banyak. Itu namanya fikih tijaroh. Jadi antum harus mengklasifikasi ilmu yang Anda butuhkan. Sehingga apa? Oh iya, saya tijaroh. Saya ini pembisnis, saya perlu fikih. Ustadz, bagaimana ini jual beli versinya Rasulullah SAW? Ustadz, bagaimana kalau pendapatan sekian? Saya ini boleh nggak gaji saya ini dikategorikan dipotong zakat? Itu semua kita bahas. Jadi hidup itu ada part-partnya yang harus kita pelajari. Nah, hadis Al-Quran itu sumber dari semuanya. Fikih harus dari Al-Quran dan Sunnah. Wah, semua itu sumbernya Al-Quran dengan Al-Hadis. Sumber hukum itu ada 4, Al-Quran, hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Loh, memang ada dalilnya ijma? Oh ada. Ijma itu dulu ada salah satu sahabat namanya Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, tatkala Sayyidina Mu'ad ini hendak disuruh ke daerah Yaman, mau diutus untuk menjadi gubernur atau apa, begitu ya. Ditanya oleh Rasul, ya Mu'ad, kalau kamu nanti menemukan masalah di Yaman tadi bagaimana? Ya, ku kembalikan kepada dawuh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Qur'an. Oh, bagus, sodaqta. Lah kalau kamu ndak fa in lam tajid, kalau kalian ndak nemu, bukan berarti di Al-Qur'an ndak ada. Kita belum menemukan masalahnya, belum menemukan apa solusinya di Al-Qur'an. Berarti apa? Quran itu lengkap, cuman kita ndak nemu. Biasa manusia ini kan rotok loading begitu ya. Nah, kalau Qur'annya sih jangkep, kitanya yang responnya belum begitu. Fa in lam tajid, kalau kamu enggak jumpai, ya dawuh jenengan ya Rasulullah. Apa? Hadis. Fa in lam tajid, apa jawabannya? Ijtihadur ra'yi. Saya berijtihad atas pendapat saya. Sodaqta, diginikan oleh Rasulullah. Berarti apa? Ini sebagai dalil ijtihad itu boleh. Berarti sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, Sunnah, ijma. Qiyas itu bagaimana? Menyamakan. Nyamakan itu contoh, menyamakan masalah ini dengan masalah ini. Contoh, saya ingin membahas hukumnya rokok. Zaman Rasulullah kan tidak ada rokok. Kalau ada yang berfatwa haram seandainya, emang ada dalilnya rokok itu haram? Inna jisamsu haram, ada? Inna surya haram. Tidak ada. Zaman Rasulullah kan rokok, ya bingung kan haram. Maka ini akan dikiaskan dengan beberapa hukum. Oh, bahwasanya Rasulullah itu pernah mengatakan innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang berlebihan dalam mentasarrufkan atau mengkonsumsi sesuatu berlebihan, maka itu termasuk ikhwan, koncone boloni setan, seumpama begitu ya. Ada apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang membahayakan itu tidak boleh lah. Ini kan banyak kategori, maka hukumnya tidak bisa saklek haram. Tapi ada yang mubah, ada yang makruh dan lain sebagainya. Oleh karena itu santai saja dalam mengikuti sebuah hukum, jangan menggebu-gebu. Taib ya, itu prolog dari saya. Ini akan kita bahas hadis ini sekarang. Nah, hadis ini innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu. Yabsutu itu begini, straight. Apa makna yabsutu yadahu? Lah di sini perlu akidah yang saya terangkan. Yabsutu yadahu, Allah membalikkan tangannya. Sebelum tujuannya ini membalikkan tangannya apa? Kita bahas dulu. 1. Anda jangan berpikir bagaimana tangan Allah. Allah itu tangannya, lek duwe tangan berarti kukunya bisa tumbuh. Ini potong kuku produksi ini sapa ya? Lah gak usah berpikir gitu. Iya enggak? Lo antum mikir, oh Allah ini sapa ya sing ngedaki kuku. Engko malah kan itu sama dengan Allah itu antum samakan dengan makhluk. Padahal Allah itu dikatakan di sifat 20 itu innallaha laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak sama sekali dengan apapun itu. Jadi Allah tidak sama dengan makhluk, Allah tidak sama dengan si A, si B, Allah tidak sama dengan apapun itu. Sehingga akidah itu perlu kita tanamkan pada diri kita
pada anak-anak kita. Kadang kita itu punya anak, mengenalkan akidah itu sudah telat. Saya tanya ini, ada nggak di antara kita, anak kita kritis ditanya, di mana Allah? Ada nggak? Coba. Hah? Oh, anak jenengan berarti gak takon. Anak yang lain ya, anak siapa? Tak bojone sapa? Bagaimana kita itu, di mana Allah? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ada orang doa begini, ya Allah, apakah Allah di atas? Oh, Baitullah, rumah Allah. Berarti Allah punya rumah. Allah di masjid? Allah di mana? Kira-kira. Lah ini pertanyaan anak-anak. Seharusnya bapak-bapak ini sampun bisa jawab. Ini tak tanya kok nggak ada yang bisa jawab. Ini gimana ini? Hah? Berarti koyo Arema. Oh gitu. Masya. Lah iya. Ingin komunikasi dengan Allah di mana ini? Di masjid. Oh, selain itu enggak ada. Gitu. Jadi begini, kalau ada anak bertanya semacam itu, akidah kita itu bagaimana? Oh, nah, Allah itu tidak butuh tempat. Allah itu tidak butuh tempat. Loh, kenapa nggak butuh tempat? Lah yang bikin langit aja Allah. Berarti Allah nggak butuh langit. Yang bikin matahari Allah, bikin bumi ini Allah. Gimana gedenya Allah? Om bisa bikin sesuatu yang gede, nggak mungkin dia kecil, ya nggak? Nah, Allah itu sama dinosaurus dulu mana? Huwal awwal wal akhir. Allah itu sebelum ada sesuatu sudah ada Allah. Allah itu kalau sudah kiamat hancur, enggak. Allah wal akhir. Allah itu baqa. Allah itu mukhalafatul hawadis. Allah itu tidak. Ya itu tadi. Makanya kita sifat 20 di dalam akidah itu karena pendapat Imam Asy'ari harus kita terapkan. Jadi kita harus jelas. Maka di sini jangan sampai kita mengatakan Allah yabsutu yadahu. Oh, Allah itu membalikkan tangannya. Oh, tangannya Allah. Itu enggak boleh ya. Jadi aina Allah, di mana Allah? Enggak boleh kita bahas. Oh, Allah itu sepertiga malam turun di bumi. Memang yang lain Allah enggak ada di bumi. Ada, maksudnya Allah itu memberi perhatian lebih kepada makhluk lebih di bumi. Yang mana di waktu-waktu lain Allah sangat perhatian, tapi ini lebih. Maknanya apa? Potensi doa kita diterima itu lebih. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi di sini jangan sampai menjisimkan Allah. Allah itu disamakan jisimnya sama jisim itu apa toh? Jisim itu jasad. Allah jangan sampai digitukan ya. Itu akidah kita. Maka ini tidak boleh. Ya, jadi Allah membalikkan tangannya. Liyatubul musii'un nahar. Untuk apa? Allah itu menerima taubat kita. Kalau malam itu kan begini ya. Allah untuk tujuannya apa? Menerima taubat kita untuk mentaubati kesalahan kita di siang hari. Apakah kita siang hari punya salah? Iya, nanti kita bahas kesalahan kita potensi terbanyak. Yang kedua, wa yabsutu yadahu bin nahar. Allah juga membalikkan tangannya tatkala di siang hari. Untuk apa? Liyatubul musii'ul lail. Untuk menerima taubat kita. Taubat apa? Atas kesalahan kita di malam hari. Hatta tatlu'u syamsi minal maghriba. Sampai kapan? Oh, sampainya itu sampai tatlu'u syamsi. Tulu itu apa? Terbit. Terbitnya matahari dari barat. Sekarang kan dari timur. Kalau dari barat tandanya kiamat. Berarti kalau kiamat Allah enggak mau menerima taubat kita. Ya gitu ya. Sungguhnya di dalam sebuah hadis itu begini. Malaikatul maut. Malaikatul maut itu senantiasa menyamperin kita dalam sehari itu dalam sebuah riwayat 70 kali. Untuk apa? Gerem banget sama kita. Seandainya kita itu melakukan kesalahan, enggak seandainya, pasti kita melakukan kesalahan. Kita itu didatangi dengan malaikatul maut. Gerem banget. Ya Allah, boleh enggak ini? Ini orang ini sudah kelewat batas ini. Kalau malaikat maut enggak sabaran, enggak ada yang malaikat enggak sabar ya. Kita aja enggak sabar ini ya. Ditarik dingin. Wah, bahaya itu. 70 kali. Itu bayangan. Ini bayangkan begini. Tatkala kita bermaksiat kepada Allah,
tiba-tiba malaikat itu gerem, izin kepada Allah, diizinkan oleh Allah, cabut. Berarti apa? Berpisahnya roh kita dengan jasad dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah. Dicabutnya roh kita dalam keadaan kita apa? Tidak ada iman di hati kita. Oh, bahaya. Makanya Rasulullah itu dawuh bagaimana nanti manusia itu akan dicabut nyawanya, akan dimatikan jasad kita itu, roh kita itu sesuai kebiasaan kita. Lek biasa ngamuk, muring-muring, ya dicabut, bayang apa semuring-muring. Antum biasa nyentak bojo, anak di kuyo-kuyo, dicabut, bahaya sekali. Bagaimana antum terinteraksi dengan teman, antum ini senantiasa apa ini, ke teman ini membentak, curiga, menuduh teman, pas gitu dicabut nyawanya gimana? Naudzubillah. Makanya kalau kita bermaksiat, eling kate mati. Waduh, lek aku pas ngene, ya apa? Ono cewek, waduh, astagfirullahaladzim. Loh Gus, katanya kan nadratul ula nikmat. Oh, pandangan pertama kan nikmat. Tuh, sampean gak kedip bae ndeloki cewek ngono. Ya jangan. Pas gak kedip digawe mendelik, gak iso kedip ya apa, bahaya gitu. Makanya di sini apa? Bayangkan kematian itu menghampiri kita tatkala kita berbuat keburukan atau bermaksiat kepada Allah. Sampai Allah itu begitu. Jadi apa? Ada malaikat yang meniteni kita apa? Melihat kita dengan jelas, ini anak kok kurang ajar banget ini. Boleh nggak dicabut Allah? Boleh. Dalam keadaan kita berkurang ajar kepada Allah, naudzubillah, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Kemudian apa? Bahwasanya di hadis yang lain, ini riwayat yang pertama, riwayat yang kedua itu begini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat tatkala kita berbuat baik, sekecil apapun pasti ditulis. Walaupun kebaikan itu tidak terblow up. Contoh, Pak Nunung berbuat baik, contoh, gawakno aku roti sumpomo, atau membawakan saya pancake begitu. Kumpul bareng-bareng. Saya nggak tahu yang bawa pancake, enak. Kan saya belum mengucapkan terima kasih, nggak tahu yang ini yang bawa pancake itu Pak Nunung atau siapa begitu. Tetapi apa? Ini kebaikan yang tak terikot, itu sudah terikot oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta tolong ke Cak Gun. Yang menyelesaikan Pak Nunung. Lah Pak Nunung apa? Nggak, mana di hadapan saya ini nggak ada kebaikan, tetapi di hadapan Allah ada kebaikan. Sungguhnya kebaikan kita, apa sih kebaikan kita itu untungnya kalau diketahui oleh makhluk yang lain? Apa untungnya? Enggak perlu. Yang penting Allah terikat, ya enggak? Contoh, antum milih di mana? Baik di hadapan Allah atau baik di hadapan Faiz? Ayo, pilih mana? Kalau di hadapan Faiz paling depan, Masya Allah, jenengan ini wong sing top. Itu tok isoku. Apakah sampean lek apik tak lemah apik tak kei omah? Ya ora. Tak kei duit 10.000 ndak. Kecuali tukang parkir ya, baik sama saya jaga mobil saya tak kei 5.000, kan begitu. Lah kita ndak. Jenengan itu baik di sesama makhluk ini, apa pentingnya? Sehingga apa? Kebaikan itu kita pamernya ke satu, Allah. Kata Allah, kalian ndak pamer pun aku tahu karena saya senantiasa melihat engkau, kebaikan itu akan dicatat. Setiap kebaikan apapun sampai sekecil biji sawi. Saking ciliknya itu, saya nggak pernah itu ngelihat biji sawi itu. Antum pernah lihat? Lah saya belum pernah lihat. Saking kecilnya itu biji sawi. Itu bagaimana? Dicatat oleh Allah. Sehingga setiap antum berbuat baik, jangan mengharap reward dari manusia. Ngapain?